Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Gittens in, Joe Pedro in. Dan kita masih akan aktif berbelanja di jendela transfer musim panas ini. Tapi kita bahas dulu dua pemain ini. Kira-kira bagaimana dua pemain ini akan mengaccelerate attacking threat dan possibility goal di Chelsea untuk musim depan. Gue bakal bahas di video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Yes, di antara banyak pilihan yang ada di jendela transfer musim panas kali ini, all available player, eh Chelsea lebih memilih untuk merekrut Gittens dan Joe Pedro, dan tentunya ini setelah assessment dari Enzo Maresca ya, dari berbagai faktor dan terutama partai-partai di Club World Cup ya, menurut gue yang cukup menentukan keputusan Maresca untuk merekrut Gittens dan Joe Pedro untuk menjadi squad Chelsea di musim 25-26 ya. Seperti yang kita tahu, lini depan Chelsea masih belum klinis ya, masih banyak progresi ball ke arah final third lawan yang selalu terputus dalam setiap build up. Sampai di pertandingan terakhir, Cole Palmer bahkan dimainkan di posisi sebelah kiri ya, Enzo Fernandez juga dimainkan melebar ke sebelah kanan, dan Pedro Neto lebih sering masuk untuk ke kotak penalti lawan ya untuk menciptakan GA, dan ini membuktikan bahwa kita kekurangan player yang memiliki kemampuan 1v1 yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor pengubah keadaan ya dalam satu permainan. Di musim lalu kita tahu beberapa winger kita seperti Sancho, Madueke ya, dan juga Terrick George itu masih sangat kurang untuk memainkan creativity dalam keadaan 1v1. Jadi kebanyakan progresi ball yang terjadi adalah transisi negatif ya. Jadi saat mereka mentok, mereka mengembalikan bola ke belakang atau ke samping ya, dan itu membuat sistem Maresca ini kurang berjalan karena nggak banyak progresi bola ke depan dari lini sayap ya. Dan ini yang menurut gua akan diubah Maresca di musim depan. Salah satu caranya adalah mendatangkan para pemain tentu yang punya kapabilitas untuk memainkan permainan seperti yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Dan Gittens adalah salah satu pemain yang memiliki kemampuan 1v1 yang luar biasa menurut gue ya. Kalau teman-teman cek video-video dia di YouTube ya, terutama game-game pertandingannya, dan gue menyarankan teman-teman untuk menonton pertandingan Dortmund dulu supaya tahu bagaimana Gittens ini bermain ya, karena gue juga sempat nonton beberapa kali di musim lalu dan di Club World Cup ini juga. Gittens memiliki kemampuan yang menurut gue luar biasa, punya kreativitas yang sangat tinggi untuk melakukan 1v1 dengan pemain defender lawan ya, dan ini adalah modal penting Gittens untuk masuk ke dalam sistem Maresca yang sudah di-upgrade ya di musim ini, dan menurut gue ini akan menjadi satu kunci yang cukup krusial di musim depan untuk membangun serangan Chelsea ya. Karena tentu kita tahu Gittens sih punya kecepatan ya, dia bisa penetrasi dengan dribblingnya, dengan kemampuan dan skill dia untuk mengiring bola ya, dan dia juga sangat eksplosif, dia bisa main masuk ke dalam, cutting inside menuju ke gawang lawan, bahkan dia bisa membuat gol ya, dia telah menciptakan 10 gol di sepanjang musim 2024-25. Tapi balik lagi kalau kita lihat bagaimana Chelsea bermain di musim lalu ya. Kebanyakan gol Chelsea di musim lalu itu tidak terjadi dari setup play dari sisi luar lapangan ya, atau flank. Karena winger kita minim sekali kemampuan untuk melakukan 1v1, bahkan seperti Madueke memiliki kecepatan tapi selalu terputus ya di final third musuh. Dan kalau teman-teman perhatiin di musim lalu itu kita banyak banget progres transisi negatif ya, di mana bola selalu dikembalikan ke belakang oleh para winger, dan itu menurut gue salah satu
alasan kenapa Gittens ini direkrut karena kemampuan dia untuk membawa bola menuju ke arah gawang atau kotak penalti yang punya kemungkinan sangat tinggi untuk melewati lawan ya. Kalau kita lihat datanya di sini antara Gittens dan Madueke di musim lalu ya, sepanjang musim itu teman-teman lihat dari data ini, secara assist Gittens itu 58,2 dan Madueke berhasil mengumpulkan 28,0 assist sepanjang musim lalu ya, dan itu menjadi bukti bahwa mandeknya progresi bola di tangan Madueke di musim lalu. Dan secara key passes itu Gittens berhasil menciptakan 85,0 key passes dan Madueke hanya menciptakan 63,2 key passes ya. Dan kalau kalian lihat secara minute play, Gittens tuh jauh lebih rendah bermainnya daripada Madueke ya. Itu berarti percentage kemampuan dia untuk melewati lawan itu jauh lebih besar daripada Madueke di musim lalu ya. Dan kalau secara statistik, ini kita lihat secara grafik, memang secara XG dan X assist itu Madueke lebih gede karena memang minute bermainnya lebih jauh lebih tinggi daripada Gittens ya, dan itu membuktikan bahwa sebenarnya percentage Gittens dan efektivitasnya ini jauh lebih besar daripada Madueke ya. Dan seperti yang gue sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa Maresca 2.0 ini akan banyak memainkan bola di final third ya, dan touch di penalty box menurut gue akan sangat tinggi di musim depan selain dengan possession yang sudah dimainkan oleh Maresca di musim lalu. Dan ini melihat dari perjalanan Club World Cup 2025 yang dimainkan oleh Chelsea ya, dan juga dari bagaimana Maresca membentuk shape atau sistem baru yang kelihatan di pertandingan melawan Benfica kemarin ya, dan menurut gue itu akan sangat bagus banget kalau dilengkapi oleh para pemain winger atau striker yang versatile yang bisa memberikan progresi permainan lebih ke depan ya, dan memberikan key passes yang menurut gue akan menjadi modal penting ya untuk menciptakan gol. Dan kita sudah memiliki Liam Delap yang memang teruji, dan sekarang bagaimana membentuk satu permainan yang bisa mendeliver bola tersebut, mengengage Liam Delap untuk menciptakan gol ya. Dan menurut gue itu yang sedang dikerjakan Enzo Maresca dan Chelsea untuk musim depan. Dan sekarang kita akan bahas mengenai João Pedro. Kira-kira apa sih yang akan dibawa João Pedro ini ke Chelsea untuk musim depan? Kalau teman-teman lihat dari data ini ya, sepanjang musim lalu gue membandingkan João Pedro dengan Nicolas Jackson karena Madueke dan Nicolas Jackson ini sudah dipastikan akan keluar di musim panas ini ya. Jadi kemungkinan besar menurut gue dua player baru ini, Jimmy Gittens dan João Pedro ini adalah bentuk upgrade ya untuk dua player sebelumnya yang akan dikeluarkan di musim ini. Kalau teman-teman lihat di sini secara XG memang Nicolas Jackson ini lebih unggul ya dibandingkan oleh João Pedro, karena menit bermainnya juga Nicolas Jackson ini jauh lebih tinggi ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara passes to box, João Pedro ini berhasil menciptakan 90,0 pas ke dalam box sepanjang musim lalu, sedangkan Nicolas Jackson hanya 34,9 ya. Jadi ini jauh banget. Dan X assist ya, expected assist ya, itu João Pedro berhasil mengumpulkan 82,0, sedangkan Nicolas Jackson hanya 61,2 ya. Dan attacking action ini juga yang penting, bagaimana seorang striker ini bisa menginitiate ya atau mengengage threat untuk melakukan serangan. Itu João Pedro berhasil melakukan attacking action 83,9 dan Nicolas Jackson hanya 70,2 ya. Jadi ini memang kalau dilihat secara statistik dan grafik di atas, João Pedro ini jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan Nicolas Jackson di musim lalu ya. Dan memang impact permainannya João Pedro ini lebih terasa di Brighton dibandingkan Nicolas Jackson di Chelsea. Dan satu lagi yang membuat gue cukup pede karena João Pedro ini adalah seorang pemain yang udah PL ready, Premier League ready, dan dia berasal dari Brazil ya. Itu berarti touch-touchnya juga sangat baik, dan
Satu lagi yang dicari oleh Enzo Maresca adalah salah seorang attacking yang versatile ya, walaupun dia striker tapi dia banyak bermain di sisi sayap. Gue sangat penasaran bagaimana Enzo Maresca akan membentuk formasi serangan di musim depan ya, dengan adanya Joe Pedro, Jimmy Gittens, Liam Delap, Pedro Neto, dan Cole Palmer. Menurut gue overload di final third lawan itu akan sering terjadi di musim depan ya. Jadi setelah kita menguasai possession, maka akan banyak overload yang terjadi, dan itu menurut gue salah satu hal yang baik, tapi itu juga menjadikan lini defense kita cukup terekspos ya, terutama di lini tengah. Dan harusnya kalau Lavia, Caicedo, dan Enzo Fernandez ini bisa menetralisir atau menyeimbangkan tim dalam membangun serangan, serangan ini akan menjadi sangat lebih efektif, jauh lebih efektif ya, dengan ada beberapa pemain yang bisa melakukan 1v1, dan Liam Delap akan menjadi sangat efektif di dalam skema permainan Enzo Maresca di musim depan ya. Dan kalau kita lihat juga secara perbandingan antara Joe Pedro dan Nicolas Jackson ya di sepanjang musim lalu. Ini kalau teman-teman lihat, Joe Pedro ini diwakili oleh grafik berwarna kuning ya, dan Nicolas Jackson grafik berwarna biru. Ada beberapa faktor dalam build up attacking yang gue bandingkan di sini, yaitu ada effectiveness build up, ada sense of space, ada critical ball losses, ada goals, dan ada ball regain total ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ball regain total ini adalah bagaimana seorang pemain menerima bola dan berhasil memajukan atau mengalirkan bola tersebut. Efektif build up ini adalah bagaimana pemain bisa melakukan build up, touch yang dia lakukan itu bisa berjalan ya, atau tidak diintercept. Sense of space ini adalah pergerakan tanpa bola, berapa banyak pemain bisa melakukan trik atau pergerakan tanpa bola untuk melakukan support system di dalam satu permainan ya. Dan critical ball losses ini adalah bagaimana seorang pemain atau striker itu bisa melewati defense yang lebih banyak daripada dia ya. Mungkin 3-4 orang, jadi ini 1v4 atau 1v3. Dan ini menurut gue juga jadi modal penting ya buat Joe Pedro atau salah satu atau pemain untuk bekerja di dalam sistem Enzo Maresca ini. Dan gol ya, seperti yang kita tahu ya, berapa banyak pemain yang bisa menciptakan gol ya. Dan kalau teman-teman lihat secara grafik ini, Joe Pedro jauh lebih efektif permainannya dibandingkan Nicolas Jackson ya di musim lalu. Karena grafiknya lebih lebar dan juga efektif build up-nya juga lebih besar ya. Jadi itu berarti chance kita untuk mengalirkan bola ke dalam kotak penalti atau memberikan assist tuh jauh lebih besar dibandingkan musim lalu. Dan akan bilang bahwa Joe Pedro dan Jimmy Gittens ini adalah upgrade ya dari Madueke dan Jackson. Bagaimana Enzo Maresca itu pengen membuat skema serangan yang mungkin dari musim lalu dia inginkan tapi nggak pernah kesampaian. Karena Jackson dan Madueke mungkin punya skill yang belum sampai ke sana, atau memang bukan tipikal pemain yang diinginkan Enzo Maresca di dalam skema permainannya ya. Dan seperti yang gue udah bilang juga di video gue sebelumnya, bahwa tim Chelsea yang dibawa Enzo Maresca musim lalu itu adalah tim Chelsea yang sudah terbentuk, maka memang akan ada perubahan di beberapa sistem yang mungkin harus disesuaikan ya, supaya bisa menjalankan sistem Enzo Maresca sepenuhnya untuk musim depan. Dan ini yang akan terjadi menurut gue, bagaimana kita akan melakukan overload player di sisi final third ya, mungkin terutama di penalty box, dan bagaimana kita akan sangat unggul dalam touch di dalam penalty box ya. Dan harapan gue, semoga dengan naiknya statistik sentuhan di dalam penalty box juga meningkatkan XA dan XG yang akan kita dapatkan di musim depan ya. Nah, kalau ini menurut gue, bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira Gittens dan Joe Pedro ini akan seperti apa sih perannya di dalam Chelsea di musim depan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian, dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita atau insight kita semua, True Blue ya,
mengenai transfer Gittens dan Joe Pedro. Itu aja video kali ini. Ketemu lagi bareng gue di channel Bridge of Blue di video gue berikutnya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Dan thank you banget buat support kalian. Gue juga menyediakan super thanks buat kalian ya, dan jangan lupa follow gue di Instagram Nanda Sugiono. Gue membuat channel di situ untuk membagi informasi dan insight gue mengenai Chelsea. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.